Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Anda semua sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas online. Insya Allah Anda akan saya pandu dalam belajar Wing Chun ya. Kali ini di kelas Wing Chun ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita latih bermanfaat. Oke, cuan. Ini posisi cuan. Oke, doa mulai. Doa selesai. Oke, cuan. Kalau saya bilang Chinese, ini Chinese, hormat. Saya bilang ise, jawabnya se. Ya, se itu siap. Ise siap, jawabnya se siap. Ise, se, jawabnya. Lempar hormat. Putar, kembalikan, cuan. Nah, itu adalah tata cara hormat perguruan ya. Oke, langsung aja kita pemanasan dulu. Oke, kameranya boleh turun ke bawah. Buka kakinya, kaki kirinya ditekuk, kaki kanannya usahakan ini ke atas. Kita genjot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, samping sekarang. Ini turunin samping. Oke, kita genjot lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang putar ke arah kiri. Putar ke arah kiri, menghadap ke arah kiri. Ya, berarti kalian menghadap ke sana ya. Ke arah kiri. Siap, lututnya jangan sampai sentuh. Ya, genjot lagi. Mulai 1, 2, 3, 4, badan tegak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh lututnya. Tarik pakai tangan kiri. Tarik pakai tangan kiri. Ya. Tempel ya, pantat kalau bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Ganti kaki. Kaki kanan sekarang yang ditekuk. Sekarang kaki kanan yang ditekuk. Sudah, usahakan ininya ke atas ya. Pada saat ini ke atas, rasakan bahwa sininya kan tarik. Ya, itu kita stretch ini dan paling banyak yang cedera di sini. Ini harus kita stretch dulu, kita lenturkan. Oke, genjot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang samping. Siap ya? Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita putar menghadap ke kanan. Berarti kalian menghadap ke sana ya. Saya menghadap ke sini. Siap ya? Genjot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh lututnya. Tarik pakai tangan kanan. Tempelin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang duduk. Ya, duduk. Buka kakinya. Ya, kita pemanasan dulu ya. Sesi pertama kita pemanasan supaya tidak terjadi cedera pada saat latihan. Siap ya? Kaki kiri dulu. Jadi kita tekuk dulu. 1, 2, naik. Tegak badannya kayak gitu ya. Kalau begini-begini doang nggak ada hasilnya ya. Pada saat turun dihentak. 1, 2, naik. Oke? Usahakan kakinya berdiri. Kalau gini nggak ada efeknya. Usahakan kakinya berdiri supaya bawahnya kita lentur. Ya, kita stretch. Siap ya? Ya, mulai. 1, 2, naik. 2, 2, naik. 3, 2, naik. 4, 2, naik. 5, makin rendah. 2, naik. 6, 2, naik. 7, come on. 2, naik. 8, tempel. 2, naik. 9, tempel. 2, naik. 10, 2, pegang kakinya. Pegang, tarik, cium, tahan. Sesakit-sakitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Siap. Sekarang kaki kanan.
Mulai. 1, tuh. 2, naik. 2, tuh. 2, naik. 3, tuh. 2, naik. 4, rendahan. Tuh. 2, naik. 5, tempel. 6, 1, 2, naik. 7, 1, 2, naik. 8, 1, 2, naik. 9, 1, 2, naik. 10, 1, 2, pegang kakinya, tarik, tempel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Setelah kita tarik, sekarang kita normalin dulu dengan posisi segitiga. Oke. Yuk, kita rengkuh, kita rebahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Buka kakinya. Sekarang ya, tangan kiri pegang. Tangan kiri pegang bawah, sudah. Oke. Bahu kanan tempel ke tengah, atau kalau nggak bisa nempel, serendah-rendahnya ya. Serendah-rendahnya, sesakit-sakitnya. Siap. Mulai. 1, 2, 3. Naik ke kanan. Terus ke tengah lagi. Tangan kanan taruh tengah. Ya. Bahu kiri sekarang. Siap. 1, 2, 3. Naik ke arah kiri. Bahu kiri naik ke arah kiri. Oke. Tangan kiri tempel. Bahu kanan sekarang. Siap. 1, 2, 3. Naik ke arah kanan. Naik ke arah kanan. Tangan kanan sekarang tempel. Bahu kiri. Siap. 1, 2, 3. Naik ke arah kiri. Nah, siap. Terakhir ya. Tangan kiri pegang. Bahu kanan. Siap. 1, 2, 3. Naik ke kanan. Naik ke kanan. Ya, tangan kanan di bawah pegang. Bahu kiri. Siap. 1, 2, 3. Naik ke arah kiri. Oke, sekarang ya, kita tahan ke bawah ya. Siap. Rebah ke bawah. Sesakit-sakitnya. Segini udah sakit nggak apa-apa. Tambah lagi, segini sakit bawah. Segini bagus. Yang mulai bisa sampai bawah, kalau bisa sampai bawah, dagunya tempel ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Oke. Sudah kita betot, kita normal lagi dengan posisi segitiga ya. Tarik. Rebahin. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Tahan, tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Ya. Yang punya cedera di kaki, pernah lepas atau pernah patah, nggak usah pakai stretch yang ini ya. Tapi kalau nggak ada cedera, nggak apa-apa, coba lakukan sebisa mungkin ya untuk kita stretch, karena ini meminimalisir cedera di bawah ya. Siap. Kaki dibuka seperti ini. Tangan kanan di tengah, tangan kiri di belakang. Tangan kanan di tengah, tangan kiri di belakang. Coba angkat badannya, kemudian kita coba stretch dengan split menghadap ke arah kiri ya. Stretch menghadap kiri ya. 1, sesakit-sakitnya, dicoba aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang pindah dua-duanya tangan ke depan, angkat badannya. Sudah, tekan ke tengah. Stretch tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Tangan kiri di tengah, tangan kanan di belakang. Angkat, menghadap kanan. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Angkat. Yuk, bangun. Langsung kita pusing kakinya. Sudah dibetot, kakinya dilemesin. Angkat ke setinggi bahu. Angkat ke setinggi bahu supaya ketarik di belakang pantatnya, ototnya lemesin. Oke, setelah kita stretch bagian bawah, sekarang kita mulai naik ke atas pinggang. Kita stretch pinggangnya, putar. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti arah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang berdiri di kaki kanan. Berdiri di kaki kanan. Kaki kiri nggak ada berat. Di kaki kiri nggak ada berat. Kaki kirinya ringan.
berdiri, berat badan kaki kanan, pegang siku kanan, siku kanannya pegang, rebahin ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Rasain otot di sini, kita stretch ya. Sekarang gantian, berdiri di kaki kiri, miringan, pegang tangan kirinya, pegang sikunya, miring ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. 2 jempol di tengah, bawah dagu, dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Patah kiri, putar. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang putar full. Kepalanya, matanya harus tetap terbuka. Siap ya? 1, buka matanya. 2, matanya melek. 3, 4, 5. Ganti arah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Itu stretching ya. Kita stretching biasakan seperti itu. Jadi dari ujung kaki sampai atas kepala, komplit lengkap. Nah, setelah ini kita pemanasannya dengan penguatan ya, seperti biasa fisik. Kita pemanasan dulu, ini masih masuk sesi pemanasan. Oke, sekarang kita coba push up ya. Nah, kalau yang belum pernah push up jari ya, lakukan dengan lutut dulu ya, kalau belum pernah push up jari. Kenapa push up jari? Push up jari sangat bagus untuk memperkuat pukulan ya. Coba dulu ya, ikuti. Lutut 2 nyentuh, misalkan yang belum pernah ya, jarinya naik seperti ini, jangan begini, jangan kayak gini, tapi benar-benar naik. Oke ya, kemudian turun. 1 ya, 2, come on, 3, 4, come on, 5, 6, 7, ya, 8, 9, 10 ya. Yang sudah kuat boleh langsung begini ya, boleh ya, boleh langsung kakinya gitu ya, yang sudah bagus ya. Oke, sekarang rasain Anda kepal tangannya. Rasakan pada saat kita lagi mengepalkan seperti ini, dari posisi jarinya dia sudah menguat ya. Itu fungsinya salah satu pusat jari. Sekarang telapak ya, pusat telapak untuk dorongan pegas. Oke, lakukan pusat telapak rapat ya, jangan melebar gini sikunya, tapi usahakan sikunya menempel ke rusuk ya, arahnya ke belakang. Jadi seperti itu, arahnya ke belakang, bukan begini, tapi ke belakang. Oke, siap ya, pusat rapat. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Pusat telapak ya, telapak ya, kita sebut telapak ya, karena dia buat tricep, dorongan dari pukulan, sedangkan jari untuk kepalan. Nah, sekarang push up kepal untuk pergelangan. Ketiga jenis push up ini tidak bisa dipisahkan, karena mereka untuk memperkuat pukulan jari, kepalan, telapak, tricep, fist, ini pergelangan. Ya, usahakan dua ini yang menyentuh, jangan 3 ini. Ini larinya ke mata ya, usahakan 2 ini. Oke, kita coba ya. Sama, sikunya ke belakang, hanya kita kepal. Siap ya, mulai. Turun. 1, naik. 2, naik. 3, naik. 4, naik. 5, 6, naik. 7, naik. 8, naik. 9, naik. 10, naik. Oke, sudah. 10 dulu ya.
perkenalan, adaptasi ya. Oke, sekarang kita crunch. Habis push up, kita crunch. Jadi seperti ini. Crunch lebih cepat membentuk otot perut daripada sit up. Kalau sit up, back kita cenderung lebih mudah untuk cedera. Nah, ini berikut crunch seperti ini. Kita tiduran, ya. Pada saat kita tangan di paha, pada saat kita bangun, usahakan telapak kita nyentuh ujung. Tapi nggak boleh pegangan gini, begini. Otot perut kerasin. Oke. Untuk awal lakukan 30 dulu, ya. Tapi di rumah harus terus dilakukan karena nanti kita akan tambah sampai 100. Serius. Ya, memang seperti itu supaya kuat perutnya. Siap ya? Oke, 30 dulu. Tangan di paha. Siap. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, cukup. Ya, lanjut. Belum selesai ya, lanjut terus. Belum ada istirahat. Ini masih hitungan pemula ya. Hitungannya semuanya pemula untuk benar-benar awal ya. Sekarang push up rapat ya. Seharusnya push up rapat ini 20, kemudian kepalanya 10. Untuk sekarang 10 dulu ya. Push up rapat lagi. Siap ya? Yuk. Mulai. Go. 1 naik, 2 naik, 3 naik, 4 naik, 5 naik, 6 naik, 7 naik, 8 naik, 9 naik, 10 naik. Oke, cukup. Langsung crunch bawah untuk perut abdominal tengah dan bawah. Siap. Tangan sini, kakinya ngambang. Harusnya 30 kali, namun untuk pemula kita lakukan 15 dulu ya. Coba ya. Siap. Gantung. Mulai. 1 2 gantung, 3 rapat, 4 5 jangan kayak gini, jangan, 6 rapat, 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Oke, cukup. Siku rebahan di bawah. Siku rebahan di bawah. Kaki angkat, kirinya goyang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup. Oke, sekarang kita plank 40 detik dulu ya. Ya, seharusnya 1 menit. Oke, kita coba 40 detik dulu. Siap. Plank, go. Oke, lurus. Ya, pantatnya jangan nunding banget. Datar usahakan. Ya. Nafasnya diatur, fokus. Jangan terlalu rendah banget kayak begini. Jangan angkat. Ya, ininya. Fokus plank ini sangat bagus banget untuk memperkuat fondasi struktur kita. Sangat bagus sekali. Jadi usahakan kalau bisa dilatih setiap hari. Ya, dilatih setiap hari. Karena video ini kan kalian bisa putar setiap hari dan kalian bisa latih setiap hari dengan video panduan ini. Oke, cukup. Ya. Oke. Sesi 1 telah selesai. Saya kasih waktu untuk istirahat selama 1 menit. Istirahat.
sesi kedua. Sekarang kita akan masuk ke basic nama-nama dasar, ya, basic nama-nama dasar dan jurus, ya. Kemungkinan jurus nanti di besok pertemuan berikutnya, ya. Sekarang nama-nama dasar dulu. Oke, sedikit informasi, ya, bagi kalian yang sudah mengikuti program selama 1 bulan pelatihan. Di akhir pelatihan nanti kita akan kirimkan sertifikat bahwa Anda sudah mengikuti pelatihan selama 1 bulan. Nah, jika Anda ingin melanjutkan untuk di bulan berikutnya, maka segera registrasi di minggu ke 4, ya. Langsung registrasi kembali di minggu keempat atau minggu ketiga. Nah, bagi Anda yang sudah mengikuti pelatihan selama 3 bulan, ya, Anda berhak mengikuti ujian kenaikan tingkat, ya, ujian kenaikan tingkat secara online. Jika Anda lulus, maka Anda akan mendapatkan sertifikat level berikutnya, yaitu sabuk hijau, ya, untuk dasar sabuk putih, dan mendapatkan surat, ya, izin untuk melatih di daerah kalian. Surat tersebut bersifat nasional, ya. Nah, Anda berstatus untuk pelatih sementara atau laushi, ya, atau shishung. Shishung itu kakak perguruan atau senior. Nah, jika Anda sudah berhasil berprestasi dalam mengajar di daerah, berhasil mengembangkan juga di daerah Anda, maka kita akan memberikan sertifikat pelatih resmi yang berskala nasional maupun internasional. Itu saja. Jadi saya harapkan informasi ini menambah semangat Anda untuk berlatih, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, ya. Oh ya, jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua adalah nama-nama dasar dan jurus. Oke, kalau kita menghafalkan secara keseluruhan itu udah banyak banget, ya, itu udah banyak banget. Namun saya punya metode fast learning dengan cepat, ya. Salah satu contoh adalah misalkan begini. Ini adalah pak sao, bong sao, tan sao, gan sao, membuat Anda pusing. Sekarang Anda mau menghafalkan depannya saja, kosakata depannya saja. Pak, ya. Jadi pak, ya, bong, tan, karena sao, kata keduanya sao itu artinya tangan, ya. Jadi kita nggak usah hafalin dulu kata keduanya, kita hafalkan kata depannya dulu. Oke, coba ikuti, siap, ya. Yang pertama adalah pak, sambil diucapkan biar cepat hafal. Pak. Yang kedua adalah bong. Nah, bong ini harus horizontal, dan di tengahnya ini tangan kita harus ada di tengah-tengah center line kita, ya, bong. Oke, kita ulang, ya. Pak, balik tangannya, bong, sikunya turunin ke tengah ke center line, tan, oke, ya, tan. Kemudian dua tangan, gan. Kita ulang lagi, ya, siap, ya. Oke, sebelum kita ulang, saya mau ngasih tahu garis tengah tubuh ini. Pas di tengah-tengah tubuh ini dalam Wing Chun disebut center line atau garis tengah tubuh, ya, center line, ya. Jadi semua kekuatan ada di tengah center line, semua poros. Oke, baik dari cara membaca serangan juga terletak di situ. Kita ulang lagi, siap. Pak, ucapin. Bong, ya, bong. Ini harus di tengah-tengah nih, ya. Tangan ini harus ada di tengah-tengah nih, ya. Bong, tan, gan. Sekali lagi, pak, bong, tan, gan. Tangan kiri di bawah, pakai tulang nih, nangkis, ya. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, pakai tulang. Tangan kanan di atas. Berat badan di kaki kanan, berat badan di kaki kanan, berat badan di kaki kanan. Menghadap ke arah kiri, berarti kalian menghadap ke arah sana. Saya menghadap ke arah sana, kalian menghadap ke arah sana. Gan. Siap, saya ulang lagi. Tak, bong, tan, gan. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Berat badan di kaki kanan. Oke, sekarang tanpa saya, ya, sebelum kita masuk ke detail. Sekarang tanpa saya, hafalkan itu dulu. Tak, bong, tan, tan. Sikunya harus ada di tengah center line. Sikunya harus ada di tengah center line, dekat sama center line. Gak boleh ngebuka kayak gini.
harus dekat sama centerline ya. Tan, gan. Sekali lagi, pak, bong. Tan, jatuhin sikunya ke tengah. Tan, gan. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Siap. Lanjut ya, lanjut. Konsentrasi full. Siap. Ya. Kalau saya bilang pak, sao. Sekarang tambahin huruf keduanya. Pak, sao. Kanan. Yang pak sao tangan kanan. Ya. Jadi seperti ini. Pak sao kanan. Pak sao kiri. Oke. Pak sao kanan. Pak sao kiri. Nanti detail setiap tekniknya ya setelah ini ya. Bong sao kanan. Berat badan di kanan. Kalau saya bilang bong sao kanan, berat badan di kanan. Jatuhin berat badannya di kanan. Oke. Bong sao kiri. Berat badan di kiri. Ini tangan ke depan. Berat badan di kiri. Kayak duduk di kaki kiri. Tangannya yang satu di sini. Buat jaga-jaga. Kalau ini tembus, masih ada ini. Masih ada gate kedua. Gerbang pertama, gerbang kedua. Ini tembus, masih ada ini. Ini sini. Oke. Ya, siap ya. Oke. Ya. Pak sao kanan. Kita belum pakai kuda-kuda ya. Masih normal ya. Pak sao kanan. Pak sao kiri. Bong sao kanan. Berat badan pindah ke kaki kanan. Ya, bong sao kanan. Nah, tangan kiri depan dada. Tangan kirinya standby. Tangan kirinya standby. Bong sao kanan. Tangan kanannya di depan. Tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang, standby. Berat badan di kaki kanan. Bong sao kiri gantian. Tangan kiri di depan, dari depan dada, dorong ke depan. Nah, berat badan di kaki kiri. Tangan kanan jaga di belakang. Ya, ini tangan kanan dia sedang melakukan posisi wu sao, tapi nanti aja ngafalinnya. Bong sao. Oke, siap. Gan sao, ya, gan sao kanan. Berat badan di kiri. Ya, gan sao kanan, gan sao kiri. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Gan sao kanan, tangan kanan di bawah. Tangan kiri di atas. Ya, berat badan di kiri. Gan sao kanan. Ya, gan sao kiri. Tangan kiri di bawah. Namanya gan sao kiri, tangan kiri di bawah. Nah, tangan kanan udah otomatis di atas. Kalau kayak kiri di bawah, satu di atas. Gan sao kanan, tangan kanan di bawah. Tangan kiri di atas. Bareng ya gerakannya ya. Oke. Gan sao kanan. Gan sao kiri. Ya, gan sao kiri. Gan sao kanan. Oke, gan sao kiri. Gan sao kanan. Oke, tahan dulu ya. Posturnya udah dapat ya. Sekarang saya akan coba agak sedikit balik sini supaya kalian bisa terbantu. Gan sao kanan. Gan sao kiri. Tangan kiri di bawah. Kalau saya bilang gan sao kiri, tangan kiri di bawah. Ini di atas. Gan sao kanan. Gan sao kiri. Lihat berat badannya pindah. Oke. Siap. Oke. Setelah ini kita crunch dulu ya. Setelah crunch kita baru istirahat seperti biasa ya. Oke, kita crunch dulu. Untuk pemula 30 kali. Siap ya. Ya, mingguan. Siap. Ya. Crunch di sini. Ya, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup? Oke. Ya. Kita istirahat ya. 1 menit.
berikutnya ya. Sekarang kita akan dengan menggunakan kuda-kuda. Oke. Ini cuan, posisi cuan ya. Ise, ise, se untuk siap ya. Ise. Sekarang nama kuda-kudanya Yi Chi Kim Yong Ma ya. Yi Chi Kim Yong Ma. Nah, biasanya nanti di bawah sini ada tulisannya Yi Chi Kim Yong Ma. Oke, sudah siap seperti ini. Pertama, kedua lutut ditekuk. Satu. Oke. Sudah ditekuk keduanya. Yang di depan dibuka. Dua. Kemudian lututnya dibuka. Ini kan depannya dibuka. Sekarang lututnya dua-duanya tumitnya dua-duanya dibuka. 3. Seperti itu. Ya, jadi bentuknya begini. 3. Oke. Ya. Kemudian badannya mundur kayak senderan ke belakang. Perutnya ditekan ke tengah. Oke. Ya, coba sekali lagi ya. Oke. Memang bagian sini dia akan ngelok. Bagian sini dia akan ngelok. Itu untuk menguatkan fondasi. Saya coba dari samping ya. Kalian tetap seperti itu ya. Siap ya. Cuan, ise, Yi Chi Kim Yong Ma ya. 1. Yang di depan dibuka. 2. Tumitnya buka. 3. Full, buka full. Kemudian perhatikan badan saya nih. Punggung kayak senderan. Perut tekan. Nah, dia jadi kayak ada senderannya, jadi kayak duduk kita. Nah, ini kuda-kuda yang benar kayak gini, Yi Chi Kim Yong Ma. Ada orang begini. Ini kalau buat pertandingan ini udah salah. Dia kalah ya. Atau begini. Ini dia salah. Jadi, ketika kakinya sudah, punggungnya dulu. 1. Perutnya tekan ke bawah. 2. Nah, seperti itu. Oke. Yi Chi Kim Yong Ma. Ya, oke. Coba lemesin dulu kakinya. Emang sakit, ya. Siap, ya. Sekali lagi, cuan, ise, ise, Yi Chi Kim Yong Ma. 1, 2, tumit. 3, badan sender ke belakang, perut tekan ke tengah, ke bawah. Oke, siap. Ya, sekali latihan kuda-kuda. Taksau ya, taksau kanan, siap. Taksau kanan 1. Taksau kiri 2. Taksau kanan 3. Oke. Kiri 4. Kanan 5. Kiri 6. Taksau kanan 7. Taksau kiri 8. Ya. 9 kanan. 10 kiri. Oke, cuan. Cuan, balikin dulu tumitnya. Depan rapat, baru cuan. Ya, lemesin dulu kakinya. Ya, lemesin dulu. Oke. Sedikit detail tentang taksau sambil sedikit istirahat. Taksau tidak menangkisnya seperti ini. Tidak hitting. Jadi kalau ada pukulan bukan seperti itu taksau. Jadi taksau itu menggiring ya. Jadi ketika bukannya seperti ini ya, namun dia menggiring, nempel menggiring. Supaya kalian paham, sekarang begini ya, misalkan nanti minta tolong orang di rumah siapa, adik, saudara, ayah, ibu, atau siapa, suruh tangannya kuat seperti ini ya, kuat seperti ini. Kemudian kalian dorong ke arah sini. Bilang lawan, jangan mau dia ke sini. Lawan tangannya ke sana, lawan. Nah, sekarang kalian dorong ke arah sini, tidak menggunakan telapak tangan. Dorong ke arah sini, tidak menggunakan telapak tangan ya. Kalau misalkan kalian tangan kanan yang begini, misalkan tangan kanan kalian sebelah sini nih, berarti saya pakai tangan kiri ya. Saya pakai tangan kiri ngedorongnya. Nah, kita dorong dia ke arah sini, dia suruh ngelawan. Nah, sekarang kalian dorong ke sananya. Berarti kalau saya begini, ini gini, dorongnya pakai tangan kiri, ya, dorong gini. Jangan pakai telapak, pakai kelingking. Coba di bagian sini nih. Jadi dia suruh begini, kalian dorong pakai kelingking ke arah sini.
pasti tergerak. Itu akan membuktikan kenapa, nanti kalian coba ya. Itu akan membuktikan kenapa ketika kita menangkis itu tidak membutuhkan tenaga yang banyak, ya. Kalau kita menggunakan tenaga yang banyak, akhirnya kita nge-freeze dan mematung, maka serangan berikutnya dia akan lebih mudah untuk masuk. Namun kalau kita hanya menggiring tenaga lawan, maka kita lebih siap, aware untuk serangan berikutnya. Ya, itu prinsip Wing Chun seperti itu. Jadi kalau yang belajar langsung dari YouTube tidak dapat detail seperti ini, dia hanya bisa mengikuti gerakannya saja, intisarinya dia tidak dapat. Itu tentang Pak Sao ya, tolong diingat. Oke, lanjut lagi, siap. Itu tentang Pak Sao ya. Inti dari Pak Sao seperti itu, dia tidak menepis dengan power, tapi dia lebih mengarah menggiring, karena Wing Chun itu sticky hands. Sticky hands artinya menempel ya. Lanjut ya, siap. Chuan Ise. Oke, siap. Yichi Kim Yong Ma, 1 2 3. Badan, perut. Oke, siap. Taksau kanan, up. Taksau kiri, up. Taksau kanan, up. Taksau kiri, up. Oke, taksau kanan, up. Oke, taksau kiri, up. Taksau kanan, up. Taksau kiri, up. Paksau kanan, up. Paksau kiri, up. Oke, paksau kanan, up. Paksau kiri, up. Paksau kanan, up. Paksau kiri, up. Terakhir, paksau kanan, is. Oke, tangan kembali ke sini. Namanya cuan ya. Cuan tuh kembali ke posisi awal. Cuan, tumit, masuk, depan, tutup, tangan turun. Ketika saya bilang Chinese, Chinese itu hormat ya, Chinese, buka bentangin tangan ke samping, ini ke tengah. Chinese. Saya bilang Ise, kalian bungkuk, pandangan mata tetap ke depan, sambil teriak se. Oke, Ise, se. Sekali lagi, Ise, se. Lempar hormat, baru simpan. Oke, itu cara hormat ya, hormat untuk kungfu ya. Oke, kita crush 30 kali, siap. Ya, come on. Crush, selalu kita crush. Di setiap sesi kita pasti crush, karena perut adalah fondasi. Ini badan harus keras kalau kita main kontak fisik, siap ya. Yuk, 30 kali, mulai, go. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, istirahat 1 menit. Ya, sekarang kita masuk ke detail dari teknik Bong Sao. Tadi kan ada Pak, sekarang Bong. Ya, Pak, Bong. Ya, sekarang ini Bong Sao, kalau pada umumnya mereka keluarnya dari Tan Sao. Pada umumnya mereka keluarnya dari Tan Sao, kemudian di flip pada umumnya. Ya, cuma cenderung ketika mereka melakukan Bong Sao dari Tan Sao, nih bahunya naik. Ini nggak boleh. Sekarang kalian coba ya, rasakan. Kalian Bong Sao ya,
Ini naik. Kalau ini naik, kalau bahu kalian naik, bahu kalian sakit. Bahunya relax. Ya, bongsao. Jadi kalau teknik dari saya ya. Jadi bongsaonya dari depan dada, kemudian dorong ke depan. Nah, misalnya ini horizontal flat. Dorong sedikit ke depan. Sedikit ke depan. Oke? Ya. Jangan terlalu flat, tapi sedikit ke depan. Tangan lawannya menempel di posisi sini nih. Nih. Jadi tekanannya, kalau kalian tekan jari kalian ke arah dalam, tekan, kalian ini tekan ke depan. Nah, jadi pressure penekanannya di sini. Di sini. Dorong ke depan. Ya. Ini datar. Flat, dorong sedikit. Oke. Nah, sekarang penggunaan bongsao di mana? Penggunaan bongsao pada saat kita lagi fight, tangan kita lagi di bawah, tidak lagi di atas. Ketika tangan kita di bawah, serangan dari sini nih, dari tangan kiri. Kita nggak siap. Kita bisa begini, cuman dia lebih kurang safety. Ada beberapa orang yang juga kurang nyaman. Ya, ada yang nyaman, ada yang kurang nyaman. Cuman cenderung banyak yang kurang nyaman. Ketika tangan kita lagi di bawah, serangan masuk dari atas sini, inilah naik bongsao. Ya, inilah naik bongsao. Nah, gate pertama, gate kedua, tembus dia slide ke atas, ini masuk. Jadi, makanya kenapa bongsao selalu ada tangan berikutnya di belakang. Ya, lagi wusao, ya, namanya wusao, tangan kirinya. Oke, itu sedikit detail tentang bongsao. Sekarang kita latih teknik bongsao. Siap. Cuan. Ise. Ya. Ichi kim yong ma. 1. Selalu kuda-kudanya ini ya. 2. 3 buka. Oke. Siap ya. Bongsao kanan. Bongsao kanan. Berat badannya pindah dulu ke kaki kanan. Nah, lihat kaki saya nih. Ini kan lagi Ichi kim yong ma nih. Ya. Nih, ini menetapkan fondasi bagus nih. Kita pindah ke kaki kanan, berat pindah ke kaki kanan. Kaki kiri, tumitnya masuk ke dalam sedikit. Ya. Jadi jarinya masih serong ke sana. Kalau jarinya horizontal, tahu ya horizontal ya, sini, ini horizontal kan. Ini nggak seimbang. Nggak ada keseimbangannya. Jadi, saya ulang. Lakukan, ikuti posisi Ichi kim yong ma. Berat badan pindah dulu ke kaki kanan, tumit kiri geser ke dalam sedikit. Jadi perhatikan jari kalian, si jarinya serong untuknya. Oke, nah ini posisi kuda-kudanya ya. Oke, kita ulang lagi sebelum kita ke bongsao. Ichi kim yong ma. Kembalikan ke posisi Ichi kim yong ma. Berat badan pindah ke kaki kanan, tumit kiri masukin ke dalam. Baru masukin tangannya bongsao. Nah, siap lagi. Kita ulang lagi. Bongsao kanan, berat badan pindah. Hap. Oke. Tahan ya. Mungkin ada yang bingung. Ya, saya dari posisi Ichi kim yong ma. Berat badan pindah ke kanan, tumit kiri, masukin sedikit. Ya. Dari posisi Ichi kim yong ma, berat badan pindah ke kanan, tumit kiri, pindah sedikit. Oke. Sekarang dengan tangan seperti itu. Ya. Ya, sudah paham ya? Ya, siap. Lanjut lagi. Dari awal, cuan. Cuan. Ise. Ichi kim yong ma. 1 2 3. Badan, perut tekan ke bawah. Siap. Bongsao kanan. Lakukan seperti tadi. Berat badan yang pindah. Ya, tangan dari depan dada, dorong ke depan. Dari depan dada, dorong ke depan. Tangan satunya di belakang. Siap. Bongsao kanan. 1. Oke. Bongsao kiri. Siap. Tangan kiri di depan gantian. Tangan kanan nanti di belakang. Berat badan ke kaki kiri. Bongsao kiri. Hap. Tangan kiri di depan. Tangan kanan di belakang. Berat badan di kiri. Berat badan di kiri. Bongsao kanan. Hap. Ya. Bongsao kiri, kembalikan dulu ke depan dada dua-duanya, tangan kiri langsung di luar. Bongsao kiri, dorong tangan kiri ke depan, hap. Nah, bongsao kanan, silang dulu depan dada. Tangan kanan di depan, di luar. Bongsao kanan, hap.
dorong ke depan tangan kanannya. Oke. Bongsau kiri, tangan kiri di depan, dorong kiri, up. Oke. Bongsau kanan, up. Bongsau kiri, tangan kiri di depan, tangan dua-duanya ke depan dada. Bongsau kiri, up, dorong, tangan kirinya ke depan. Bongsau kanan, dua-dua tangan di depan dada, tangan kanan di luar, up. Ya, lancarin ya. Bongsau kiri langsung ya. Sekarang langsung ya. Bongsau kiri, 1. Bongsau kanan, 2. Kiri, 3. Kanan, 4. Kiri, 5. Kanan, 6. Kuda-kuda, perhatikan juga. 7. 8. Kanan. 9. Kiri. 10. Kanan. Oke. Cuan, kembalikan dulu. 1, 2. Cuan. Oke. Kita crunch dulu 30 kali. Kamu. Ya, siap? Udah siap? Mulai, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Seperti biasa. Oke, istirahat 1 menit. Yuk. Ya, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Tadi setelah bongsau ya. Setelah bongsau apa? Kan pak, bong, tan. Nah, sekarang kita masuk ke tansau. Nah, tansau ini ya, dia lebih dikhususkan untuk serangan yang bersifat horizontal sebetulnya ya. Bisa juga vertikal, tapi cenderung jarang yang menggunakan untuk tansau di vertikal dalam aplikasi ya. Cuman kalau untuk serangan yang vertikal sifatnya, serangan ke tengah ini vertikal, lebih banyaknya pakai lansau ya. Oke, sekarang kita ke tansau. Tansau lebih cenderung ke sifat serangan yang memblokir serangan yang bersifat horizontal, khususnya seperti hook ya, seperti hook. Oke, siap ya. Oke, seperti biasa ya. Cuan, ise, ya, ichi kimyonga, 1, buka 2, tutup 3, ya, badan, perut. Ini fondasi ini kalian harus benar-benar benar bentuknya. Karena kenapa? Ketika nanti kita untuk sebuah pertandingan atau sebuah dalam kita mengajar atau dalam sebuah struktur untuk memperkuat struktur pribadi masing-masing, kuda-kuda ini sangat bagus sekali untuk membangun struktur yang sangat kuat gitu ya. Apalagi dalam pertandingan, kalau Hichikim Yomanya aja udah ngaco, udah pasti kesananya ngaco ya. Jadi ini harus benar ya, harus benar-benar benar ya. Oke, siap. Ichikim sudah, Ichikim Yoma sudah. Sekarang tansau kanan. Tansau dia keluarnya dari tengah dada ya, dorong ke depan. Nah, tansau kanan, berat badan pindah ke kaki kiri. Tansau kanan,
Oke, tansal kanan. Nah, telapak tangan ini menghadap ke muka. Siku dekat sama garis tengah tubuh sikunya, satu kepal dari sini, atau yang disebut center line. Ini sangat berpengaruh banget ya, sangat berpengaruh sekali. Ya, nanti saya akan kasih soal supaya seperti tadi ya, taksau ya. Nanti ada soalnya ya. Oke, tansau ini harus menghadap ke muka. Telapak tangan harus menghadap ke muka. Oke, dorong ke depan. Bayangkan kalian sedang menepis hook dengan tansau. Oke, tansau kiri, pindah berat badan ke kanan, dorong ke depan. Ini ke muka, siku dekat center line. Oke, jangan buka kayak gini. Sikunya dekat center line, dorong. Tansau kiri. Oke, tansau kanan, depan dada, dorong ke depan. Oke, tansau kiri, depan dada, pindah berat badan, dorong ke kiri. Tangan satunya wusau, siap, selalu siap di sini dia. Tansau kanan, depan dada, dorong. Oke. Tansau kiri, depan dada, dorong. Oke, siap ya. Hitungan ya. Kanan ya. Kanan 1. Oke. Kiri 2. Kanan 3. Kiri, siap ya. Kiri 4, dorong. Ya. Kanan, taruh depan dada dulu. Dorong. Busau. 6. Dorong. Oke. 7. Kanan. Ya. 8 kiri. 9 kanan. 10 kiri. Oke. Ichiki meuma, kembalikan posisi ichiki meuma. Cuan. 1, 2. Oke ya. Nah sekarang begini ya, prinsip kerjanya tansau. Sekarang minta tolong orang di rumah, saudara, kakak, orang tua, ibu, bapak, adik ya, minta tolong kalian lakukan gerakan tansau seperti ini dengan sikunya nempel di garis tengah tubuh ya, sikunya dekat dengan garis tengah tubuh, dorong dia. Ya, dorong pakai tangan ini ya, dorongnya misalnya kalian lakukan seperti ini, serong nih, serong ya. Nah ini yang melakukan dorong begini, mukul, dorong. Oke, dorong seperti itu ya. Jadi ini kita pakai tangan kanan, nanti dia pakai tangan kiri, dorong seperti itu. Kalian rasakan ketika dia didorong, ketika elbownya dekat dengan center line, maka kalian punya power, kekuatan. Susah untuk didorong. Cuman ketika siku kalian geser aja menjauh dari center line, apa yang terjadi? Dicoba ya. Itu. Jadi prinsip kerja Wing Chun, si elbow, titik balance dalam manusia itu ada elbow ya. Elbow, hips, bahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini titik balance. Dia harus mendekat ke arah center line. Oke, dia harus mendekat ke arah center line, baik mukul maupun nangkis. Itu prinsip kerjanya Wing Chun. Oke, itu mengenai tansau. Terakhir kita crunch. Ya, siap. 30 kali seperti biasa. Terakhir untuk crunch 30 kali, siap. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, konsentrasi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi perutnya kencangin perutnya ya. Oke, kita istirahat seperti biasa 1 menit.
sekarang kita masuk ke apa? Tadi habis tansal, kita ulang lagi ya rumusnya ya. Pak, bong, tan, gan. Sekarang kita masuk ke gansau. Ya, jadi terakhirnya sao, gampang kan kita ngikutin, ingat-ingat aja kalimat depannya. Pak, bong, tan, gan ya. Mohon ini dihafalkan ya, karena ini sangat penting sekali untuk nama-nama dasar. Nanti besok akan ditambah lagi. Jadi dalam 1 minggu tugas kalian untuk menghafalkan yang saya kasih ini dulu, karena akan berkesinambungan di setiap materinya. Ya, sekarang kita gansau. Gansau seperti tadi, dua tangan, dia menangkis pakai tulang ya, pakai sisi tulang. Ya, sisi tulang, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, atau kebalikannya. Tujuannya dari gansau, detailnya dari gansau adalah dia sudah pasti untuk menangkis tendangan. Kalau kita nggak bisa nebak dia tendangnya middle kick atau high kick, nah ini rata-rata lebih pakai ke gansau, gansau ya. Tapi kalau jelas kelihatan di bawah, ya udah langsung single gansau and then ta. Nanti setelah ini kita masuk ke sesi aplikasi. Kita habisin sesi kedua dulu. Gansau, siap, cuan, isu, ichi kim yong ma, 1, 2, 3, badan, perut, tekan, siap ya. Gansau kanan, berarti berat badannya pindah ke kiri, yang nangkis tangan kanan di bawah ya. Gansau kanan, tangan kanan di bawah. 1, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Oke, berat badan di kaki kiri. Gansau kiri, gantian, tangan kiri di bawah, 2. Oke, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Dan jaraknya tidak jauh seperti ini. Jaraknya dekat ya, satu kepal antara satu sama satu lainnya. Gansau. Dan ini tidak lurus. Kalau lurus, dia tendang sini kita patah. Dia agak sedikit bengkok dan kejam. Jadi kalau dia tendang sini dia bengkak. Tapi kalau kita lurus, kita kena sini kita patah. Ya, kalau lurus kita yang kena, kita yang patah. Jadi sedikit bengkok. Ini bengkok. Nih bengkok juga. Gansau kanan, hop. Oke. Gansau kiri, tangan kiri di bawah. Ya. Gansau kanan, tangan kanan di bawah. Ya. Gansau kiri, tangan kiri di bawah. Oke. Gansau kanan, tangan kanan di bawah, menghadap ke arah kanan. Ya. Berat badan di kaki kiri. Gansau kiri. Oke. Siap ya. Dengan power ya. Hitungan, siap. Ya, gansau kanan 1. Kiri 2. Kanan 3. Kiri 4. Kanan 5. Kiri 6. Kanan 7. Kiri 8. Ya. Kanan 9. Kiri 10. Oke. Ise, ichi kimi oma. Ise 1, 2, ise, cuan. Ya, dilancarin ya. Dilancarin untuk gansaunya. Pasti beberapa agak sedikit kesulitan untuk teknik gansau ini, karena perpindahan berat badan dan peletakan tangan kiri atau tangan kanan yang di bawah pada umumnya seperti itu. Jadi digerakin terus supaya lancar. Ya, sekarang kita udah nggak trans, kakinya sekarang kita kuatin. Sekarang kita namanya deep squat, karena penting banget buat kuda-kuda. Dan setiap pelatihan di dojo saya maupun di umum, saya selalu seperti ini, karena kita membentuk struktural yang kuat. Ya, struktural yang kuat. Oke, kita deep squat sebelum istirahat. Siap? Ya, kamera siap. Kita jongkok terlebih dahulu, jongkok. Oke, jongkok full ya, full jongkok ya. Tangan nggak boleh di sini, nggak boleh pegangan ini, nggak boleh. Tangan di tengah.
naik ke atas. Siap. Kalau pakai tanah panjang ditarik sampingnya biar nggak sobek. Turun. 1, naik. 2, naik. 3, naik. 4, naik. 5, pada saat naik badannya tegak. 6, pada saat naik badannya tegak. 7, 8, jangan sampai nungging. 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, istirahat ya 2 menit. Setelah ini kita akan masuk sesi aplikasi. Oke, istirahat. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga ya. Selalu setiap kali kita perform pasti ada 3 sesi ya. Sesi pemanasan, nama-nama jurus dan jurus ya. Nanti kesalahannya pasti ada jurus ya. Kemudian yang ketiganya aplikasi. Oke, sekarang kita kembali lagi membahas tentang Pak-Sao. Bagaimana aplikasi Pak-Sao dalam pertarungan? Tidak mungkin kan kita fight dengan kondisi kuda-kuda begini. Ya, kemudian kita begini. Ya, untuk apa ya posisinya ya? Dapat ya kamera ya. Nah, mungkin kita ini begini-begini ya. Nah, mungkin ya. Nah, untuk Agma Wing Chun ya, dan guru saya sendiri juga almarhum Apeng Lee tidak idealis, dan beliau juga mempelajari bela diri itu untuk kebutuhan sendiri sebetulnya ya. Kebenaran aja saya bisa ketemu dengan beliau, dan beliau memang praktisi untuk dirinya sendiri. Jadi beliau tidak fanatik. Dalam arti fanatik seperti ini, Wing Chun, oh Wing Chun, oke, kuda-kudanya begini. No. Jadi bela diri yang benar adalah bela diri yang mengikuti perkembangan zaman, apapun ilmunya ya. Jadi jangan salahkan bela dirinya jelek. Tidak semua bela diri bagus. Hanya oknumnya saja yang dapat bisa mengembangkannya atau tidak. Kita lanjut ke Pak-Sao. Dalam Agma Wing Chun, setiap kali fight, begitu kita ada pertandingan fight, kita pakai seperti ini. Begini dulu. Begitu fight, normal kita seperti ini ya. Dalam setiap pertandingan pun juga seperti itu, yang diadakan oleh Aliansi Wing Chun Indonesia juga seperti itu ya. Mungkin ada beberapa pertandingan Wing Chun yang masih kekeh dengan gayanya yang seperti ini. Itu sangat ortodok ya, ortodok aku sekali ya. Oke, sekarang kita membahas tentang Pak-Sao. Nomor 1, tempatkan yang paling kuat mana, sisi kanan Anda atau sisi kiri Anda. Taruh di depan
Nah, misalkan tangan kanan Anda atau kaki kiri Anda misalkan yang kuat, tangan kiri Anda misalkan kidal, kirinya depan. Ya, kalau kanannya yang kuat, kanannya depan. Ya, jadi orang dikiranya kita kidal, padahal enggak. Ya, salah satu keuntungan kita dapat melatih juga sisi kiri hingga hampir menyamai dengan sisi kanan. Oke, membahas tentang Pak Sauta. Ya. Oke, stand fight. Ketika saya bilang stand fight, kalian langsung dari posisi ini langsung jawab se. Oke, ulang ya, dari posisi cuan. Saya bilang stand fight, kaki kiri mundur, se. Teriak seperti itu, se. Oke, sekarang kita membahas tentang Pak Sau. Ya, ketika ada orang ngejab, ya kalian tetap posisi kuda-kuda kanan depan ya. Saya yang merubah, saya kiri depan, kalian tetap kanan depan. Ceritanya saya orang umum nih. Ya, orang umum kan pasti kasih kiri baru kanan. Oke, kasih kiri baru kanan. Atau begini. Ya. Oke, saya akan pandu. Setiap kali saya kasih jab tangan kiri saya, ya, saya kasih jab yang posisi seperti ini, tangan kiri saya. Oke, dengan kalian kanan depan, kalian tangkisnya paksau. Ingat, bukan dihiting, tapi lebih digiring. Lebih menggiring, bukan, tapi menggiring ke arah sisi samping kita, ke arah kiri kita. Kita giring tangannya, ya. Dia kasih jab, kita kasih paksau. Oke. Sebelahnya juga sama, dia kasih strike, kita kasih paksau. Kita latih itu dulu, siap ya? Stand by. Ayo, ulang lagi. Siap, cuan. Stand fight, kiri mundur, teriak, se. Oke, tahan. Saya kiri depan, kalian kanan depan, siap. Saya kasih jab, kalian kasih paksau kanan. 1, good. 2, good. Paksau kiri sekarang. 3. Jadi seperti berhadapan kan? 4, paksau kiri masih, good. Ya. 5, kanan. Ya. 6, kanan. Ke 7. Yes. 8. Ke 9, kanan. 10 kiri. Oke, sekarang saya gabung ya. 1, 2 seperti ini. 1 and 2. Oke, saya bilang 1, 2 and 2. Berarti ya, paksau. Oke, paksau. Oke, ya. Kita pelan dulu. 5 hitungan pelan, 5 hitungan cepat. 1, paksau. Yo, bareng ya. 2, tangkis. Paksau. 3, tangkis. Paksau. Oke. 4, tangkis. Paksau. 5, tangkis. Paksau. Siap. 5 cepat. Ya, 5 ke atas cepat, siap. 6. 7. Paksau. 8. 9. 10. Oke, cuan. Oke, lemesin dulu, atau napas sebentar. Ya, baru paksau. Baru menangkis. Sekarang memotong. Wing Chun terkenal memotong serangan, intercepting fist, ya, memotong serangan, ya. Sambil sedikit istirahat, sambil dengarkan saya. Setiap kali saya kasih jab, saya bilang jab, ya. Kalian menangkisnya. Tadi kan udah paksau nih, ya, paksau. Bareng. Ini ke samping, ini tangan kiri dari tengah dorong ke depan. Jadi si tangan dia didorong ke bawah ya. Jadi bareng gerakannya 1, 2 atau 1. Oke. Saya kasih jab. Ya, tangan kanannya nangkis, tangan kirinya motong. Tangan kanannya nangkis, tangan kiri depan dada, dorong motong. Oke.
Coba latih itu dulu ya. Siap ya? Siap lagi? Cuan. Ise. Ya, ise. Stand by. Se. Oke, siap ya? Yang berubah. Saya yang berubah, siap. Posisikan depan. Sama seperti tadi ya. Pelan dulu ya. Saya kasih jab. Tangan kanan tangkis, tangan kiri langsung mukul. Oke. Tangan kanan tangkis. Tangan saya dikebawahin, tangan kiri masuk dari tengah. Oke. 2. Good. 3. Jadi diturun tangan saya. 4. Tangkis, turunin masuk. Tek. Tangan kirinya. 5. Tangkis, turunin masuk tangan kirinya. 6. Turunin masuk. 7. Turunin masuk. 8. Turunin masuk. 9. Turunin masuk. 10. Oke, siap ya. Siap. Cepat. Tuh. Langsung kayak gini. Oke, langsung. Oke, tangan kanan tangkis, tangan kiri masuk ya. Siap, tuh lagi ya. Tuh. 2. Oke, kalau kita punya target, nih pukulnya ke sini nih. 3. Sini, pak. Ya, targetnya ya. 4. Pukulnya ke sini. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, istirahat sebentar. Istirahat sebentar, langsung ya. Istirahat sebentar. Tadi kan saya cuma kasih jab. Sekarang saya kasih one-two ya. Jab strike atau jab strike. Saya kasih one-two. Oke. Sekarang potongnya yang di kedua. Ininya nangkis biasa. Ini dia. Kaki kanan tetap di depan ya. Saya ulang. Nangkis yang jab, nangkis yang kanan masuk. Ini tangannya kita ke bawahin. Ya. Dorong dari tengah. Oke. Ya. Lagi ya. Saya kasih jab, dia kasih jab, kalian paksau tangan kanan. Ya, paksau tangan kanan. Ya. Kemudian saya kasih strike, paksau tangan kiri, ini masuk. Dorong ke muka. Jangan ditarik ya. Ini saya nggak ditarik, saya cuma jatuhin tangan doang, lemes. Jadi lemes doang, bukan ditarik. Terlihat seperti ditarik, ya. Oke, siap ya? Siap. Cuan. Ise. Stand by. Se. Siap, tahan. Kanan tetap di depan. Saya yang kiri di depan, ya. Kalian kanan di depan, saya kiri di depan. Siap. Ya. 5 pelan, 5 cepat ya. 1, paksau kanan, paksau kiri, turunin, tangan kanan pukul langsung, plek. Nah, tangan kiri kalian ada di bawah tangan kanan kalian nih. Karena ini masih megang tangan saya. Oke, siap. 2, paksau kanan, paksau kiri langsung masuk tangan kanan dari tengah. Oke. 3, paksau kanan, paksau kiri, masuk tangan kanan dari tengah, pukul langsung ke muka. Oke. 4, 1, 2, turunin masuk ya. 5, paksau masuk. Oke, siap. 6 sampai 10 cepat ya. 6, 7, ini di bawah sambil masuk ya. 8, 9, oke, 10. Ya, oke, jadi kalian begini ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, kita istirahat dulu ya. 1 menit.
berikutnya adalah gansau. Kenapa yang tansau tidak disertakan dulu? Karena untuk basic sabuk level 1 itu putih ya, itu kita belum mukul muka. Sedangkan tansau itu teknik yang sudah untuk memukul muka ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian untuk melatih teknik ini, ajak adik, kakak, saudara, atau teman sparring, jangan menyerang arah muka dulu, arah badan dulu. Badan, dada, perut, tusuk, paha luar, paha dalam ya. Kemudian ini nggak boleh ya, kalau lututnya itu udah patahan, udah sifatnya buat di jalan ya. Tapi kalau buat di jalan sah-sah aja ya. Jadi misalkan kalian buat ngelatihnya sparring dengan teman kalian, saudara ya. Jadi kita fighting, kalian tetap pakai stance kanan depan. Kalian pakai stance kanan depan. Kalian pakai kanan depan. Ada teman kalian, partner kalian pakai kiri depan. Ya, misalkan dia jab strike ya. Kalian paksa yang tadi, teknik yang tadi. Paksa langsung masuk ke perut ya. Paksa langsung masuk ya. Jadi paksa atau kalian latih paksa dulu, jangan motong dulu. Tipsnya adalah jangan belajar motong serangan dulu. Adaptasi dulu dengan teknik menepisnya, dengan teknik paksaunya. Jadi pola 1, dia yang nyerang, kita nangkis aja. Paksau. Oke. Setelah kita lancar, setelah kita bisa membaca gesturnya, barulah kita coba. Ketika dia kasih jab, kita langsung potong. Ya, ketika dia kasih one-two, paksau ya. Jadi badan dulu aja, ya. Terus hooknya juga ke arah badan aja dulu, badan. Nah, sekarang kita bicara dengan hook, ya, hook ke arah badan. Dalam tinju disebut body shot, ya, atau body shot, oke. Nah, gansau untuk menangkis sifatnya yang horizontal juga, ya, tetapi untuk arah bawah gansau. Contohnya seperti ini, ya. Stand fight, kaki kanan di depan, ikutin. Katakanlah kalian nendang saya dengan kaki kanan. Kalian nendang saya dengan kaki kanan ke sini. Paham ya? Kalian nendang saya ke kaki kanan ke arah sini ya. Saya maju sedikit step. Sambil tangan kiri saya, berat badan saya pindah di kanan. Ini gansau. Kalau gansau double kan begini. Saya pakai single, tapi sambil mukul. Oke, gansau. Oke, sambil mukul seperti itu gansau. Atau gak usah pakai mukul dulu, gansau dulu. Kalian nendang sini, saya gansau. Bukan begini. Ini 100% tangan yang bekerja. Kalau ini badan yang bekerja. Oke, paham ya perbedaannya di situ ya. Oke, sekarang kita coba dulu seperti itu ya. Misalnya, ini saya di kamera nih. Saya nendang sini. Oke, berarti kalian nangkis gansau tangan kiri. Saya nendang ke sini. Berarti kalian nangkis gansau tangan kanan. Ya, saya pandu itu dulu ya. Setelah itu kita baru yang motong. Siap? Ya, cual. Isu. Stand fight, kaki kiri mundur, teriak se. Stand fight. Se. Oke, tahan kuda-kudanya. Saya yang rubah. Kan orang umum ceritanya ya. Siap, stand fight. Moving biasa, yang enak, jangan kencang banget, relax. Moving biasa. Ya. Saya tendang kanan, gansau kiri 1. Ke. Siap, gansau kanan. Ya. Gansau kiri. Ke. Mata kalian lihatnya ke center line. Garis tengah tubuh. Matanya dari sini. Kenapa begini? Kenapa ke center line? Wayang ya, wayang. Ya, wayang kan tengahnya ada garis tuh, tinggal diputer-puter ya, kayak wayang lah. Nah, kalau saya begini, ini yang keluar ini atau enggak ini? Mata kalian kan ke center line kan? Nggak mungkin saya mukulnya begini atau nendangnya begini, nggak mungkin. Ya, mata kalian ke center line. Saya begini pasti yang keluar ini, kalau enggak ini. Jawabannya tangan kiri. Saya body shot, tangan kiri gansau. Saya kick, tangan kiri gansau. Ya, saya begini, tangan kanan gansau. Saya begini, tangan kanan gansau. Paham ya? Sampai sini paham ya?
Jadi matanya lihat ke sini. 4 titik ini terlihat. 1, 2, 3, 4. Jadi hanya konsentrasi dia begini atau nggak begini. Siap. Kita mulai lagi. Stand by. Set. Tahan. Siap. Matanya lihat center line. 1 kiri. 2 kanan. Cancel. Jangan sampai lurus. Patah. Tekuk sedikit. Tekuk sedikit. Tekuk sedikit. Ya. 3 kiri. 4 kanan. Baca ya. 5 kiri. Sekarang saya acak. Baca ya, saya nggak sebut ya. Baca ya. 6 7 8 9. Baca ya. 10. Oke. Ya. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke teknik motongnya. Disebut tadi kan gansau doang. Nah, teknik motongnya ta. Tulisannya DA, da. Dibacanya ta. Artinya serang. Gansau ta. Gansau ta. Ya, tadi pak sau ta atau pak ta. Paham ya? Pak sau. Kalau motong pak ta. Atau lengkapnya, nama lengkapnya pak sau ta. Gan sau. Motong gan sau ta. Gan sau ta, nama lengkapnya gan sau ta. Ya, oke siap ya. Oke siap. Saya tendang kanan, ya. Kalian tangkis kiri sambil pukul, ya. Tangkis kiri sambil pukul. Mukulnya keluarnya dari tengah. Lihat. Oke, coba ikutin dulu. Kirinya dulu, ya. Kirinya dulu kita ulang-ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pemanasan dulu. Kanannya sekarang 1. Dari stand fight, ini tinggal turun. Ini tinggal turun, ini tinggal masuk. Ya. 1 ulang. 2 dada, buka, pukul. 3, 4, 5. Udah panas, udah terbiasa. Yuk kita coba mulai ya. Kanan depan, siap. Kanan depan, siap. Ya. 1 sampai 5 pelan. Ya. Yang langkis tangan kiri dulu ya. Kita aja dulu 1 sampai 5 kiri dulu semuanya ya. Tangan kiri dulu. 1. Tangkis tangan kiri, gansau tangan kanan pukul. Perut. 2, 3, 4. Jadi kan enak kan buat panduan. 5. Nah, siap. 5 lagi. Kanan sekarang, kanannya nangkis, kiri yang mukul. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Random ya. Coba ya random ya. 5 pelan, 5-nya agak cepat. Siap. Stand by. Masih kanan depan. Siap. 1. Ya, kiri ya. Ya, kiri ya tadi ya. Baca sama. 2, 3. Tangan kiri pukul ya. Tangan kiri pukul. 4. Tangan kiri pukul. Tangan kanan nangkis. 5. Ya, siap. Agak lebih cepat. Siap. Baca ya, relax. Siap. 1. Kanan pukul, kiri nangkis. Oh, siap. 2. Siap. 2. Kanan nangkis. 3. Kiri tangkis. Kanan pukul.
4, ya, 5. Oke, paham? Nah, teknik gansau ini tidak hanya untuk kicking, yang horizontal, tetapi yang vertikal seperti ini. Ya, ini vertikal. Kalau di karate disebutnya maegiri. Ya, teknik yang vertikal seperti ini, kalian bisa tangkis juga dengan gansau. Misalkan saya tendang begini, kalian bisa pakai tangan kiri dibuka, kalian masuk ke sini kan, tangan kanannya mukul kan, atau sebaliknya bisa cross line, ya, bisa cross line. Apa itu cross line? Sekarang gini, kalau tangan kanan saya ditangkis sama tangan kiri kalian, ya, kemudian tangan kiri kalian menangkis kaki kanan saya, ini kan namanya satu garis, disebut one line. Oke, paham ya? One line. Ini center line. Nah, kalau kaki saya ditangkis pakai tangan kiri kalian, coba tangan kiri tangkis gansau, nah itu kan one line. Tapi kalau tangan kanan kalian, sebelah sini tangan kanan kalian nangkis kaki saya, itu cross line, silang, ya. Jadi serangan front kick bisa juga dipakai gansau, cross line, silang. Jadi kalian coba bayangin, saya nendang front kick, kalian tangkis pakai tangan kanan, gansau, nah kan dibuang ke sini nih, tangan kiri kalian mukulkannya ke arah rusuk. Bisa one line, bisa cross line. Oke, berikut ini, habis ini kita akan melakukan latihan pukulan drill Wing Chun. Ya, kenapa yang mudah saya tempatkan di akhir? Karena kan konsentrasinya sudah pasti menurun. Jadi yang sulit saya taruh depan, yang mudah saya taruh di akhir. Oke, kita istirahat terus 1 menit. Ya, di sesi terakhir ini kita akan belajar pukulan beruntunnya Wing Chun yang seperti itu. Namanya apa sih? Nah, sering kalau nonton di film Ip Man ya. Namanya adalah Lin Wan Kin. Lin Wan Kin. Ya, jadi pukulan beruntunnya Wing Chun. Oke, untuk melatih pukulan beruntun tersebut, kita supaya fondasinya bagus, ingat supaya sikunya selalu dekat sama center line, kita latih dulu dengan cara menggunakan kuda-kuda Yichi Kim Yong Ma, ya. Siap ya? Oke, Chuang Ize Yichi Kim Yong Ma. 1 2 3 badan perut tepung ke bawah. Oke, siap ya? Posisi tangan kanan di depan, mansau, ya, tangan kanan depan. Ini posisi mansau, kuda-kuda siap ya. Aplikasinya nanti besok ya. Oke, posisi mansau. Saya bilang pukulan Lin Wan Kin, kita belajar 3 hits dulu ya. Jadi ini ditekuk 1 2 3. Masuknya dari tengah. Oke, saya coba dari samping. Kalian tetap menghadap sini. Tangan kanan di depan, ya. Pukulan Lin Wan Kin ya, 3 hits ya. 1 2 3. Lihat, siku saya rapat ya ke badannya. Oke, mansau lagi. Siap. Bareng ya. 3 pukulan. 1, pelan dulu. 2 3, mansau. Ya, 1 2 3, mansau.
Siap. 3 hitungan, 3 gerakan jadi 1 hitungan. 1. Oke, siap. 1, 2, 3, 4. Ayo ikutin terus. 5. Nah, kuda-kuda tetap jangan turun naik. 7, 8, 9, 10. Oke, cuan. Lemesin dulu. Ya, cuan tuh istirahat. Ya, lemesin dulu kakinya. Oke, jadi usahakan sikunya nempel ya. Terus gimana sih? Emang ada power apa mukul kayak gitu? Pertanyaanmu, sering sekali pertanyaan itu muncul setiap kali saya seminar. Untuk cara mengetesnya lebih mudah. Kita minta tolong lagi saudara, teman, ayah, ibu, atau siapapun yang ada di rumah ya. Sekarang mereka suruh seperti ini. Mereka suruh seperti ini. Ya, tangannya seperti ini. Kaki kiri depan, tangan dia seperti ini. Oke? Tangan dia seperti ini. Atau kamu deh. Kamu ya melakukan seperti ini. Kemudian ya, ini tangan kanan ya. Tangan kanan ya. Kemudian ya, partner kalian coba tepak tangannya di depan sekuat-kuatnya. Ya, jadi ditepak tangannya sekuat-kuatnya. Ya. Yang pertama, kalian gunakan flat seperti ini. Kemudian dia akan dorong. Kalau sampai ini bengkok, berarti tidak kuat. Itu untuk membuktikan jenis pukulan umum seperti itu. Oke. Setelah kalian coba seperti ini. Rubah sikunya dekat sama center line. Sama kuatnya. Coba dorong, tepak sekuat-kuatnya. Dia pasti tidak akan bengkok sikunya. Kalau begini bengkok, berarti masih ada cenderung tenaga yang keluar. Kalau ini 100% tenaga masuk. Ada pepatah bilang, terlihat lemah sebetulnya kuat, terlihat kuat sebetulnya lemah. Ya, jadi bela diri itu tergantung praktisinya. Oke, ya, kita coba ya sekarang ya. Tadi sudah dengan kuda-kuda tentang pukulan beruntunnya Wing Chun. Ya, sekarang kita dengan stand up seperti ini. Ya, kaki kanan di depan. Siap. Saya bilang 1, 3 gerakan langsung. 1, 2, 3. Berat badan di kaki kanan. Ya, saya ulang. 1, 2, 3. Oke. Siap ya? Siap. Stand by. 2. Dulu lagi. Stand by. 2. Stand by. Siap. Saya ada depan sekarang. 3. Stand by. 4. Lepas kanannya. Ya, stand by. 5. Lepas kanannya. Siap, berat badan di kaki kanan terakhir ya. Siap, stand by. 6. Stand by. Lancarin ya. 7. Stand by. Siap. 8. Stand by. 9. Stand by. Siap. 10. Stand by. Oke. Cukup. Kita sudah di penghujung latihan kita hari ini. Ya, semoga materi ini bermanfaat dan kalian harus digerakkan, dilatih setiap hari, karena video ini otomatis bisa kalian setel berulang-ulang untuk panduan kalian. Oke. Jangan lupa hasil latihan kalian upload lewat YouTube saja, karena lewat Google Drive cenderung beberapa banyak yang trouble. Jadi kalian upload lewat YouTube, kasihkan link YouTube-nya video hasil latihan kalian ke admin, ke nomor admin. Nanti setelah ada konfirmasi bahwa
video tersebut sudah di-download untuk dikoreksi langsung dengan saya, maka video tersebut boleh dihapus. Itu terserah kalian. Oke, kita cukupkan latihan hari ini dengan berdoa. Semoga yang kita latih bermanfaat. Jangan dijadikan kesombongan. Cuan. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, suaranya yang keras ya. Begitu saya bilang ise, jawabnya se. Saya bilang ise, jawabnya se. Oke, cuan, cain se, ise, se. Tegak dulu, lempar hormat, simpen, cuan. Oke, cukup. Saya tunggu video hasil latihannya.